Wong Jawa aja ilang Jawane. Salam budaya, salam rahayu Indonesia. Sobat pecinta sejarah semuanya, kali ini saya akan mengulas tentang tragedi Adipati Wirasaba dan terjadinya peristiwa Merapat. Cinta memang salah satu sumber kebahagiaan, namun tak jarang menjadi pemantik malapetaka. Tragedi yang diakibatkan dari kisah cinta putri Adipati Wirasaba ini bisa menjadi kaca benggala bagi kita. Sebuah cinta yang menjadi bencana. Alkisah, dua anak manusia yang masih belum mengerti apa itu cinta dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Adalah Rara Sukartiah, putri Adipati Warga Utama, orang nomor 1 di Kadipaten Wirasaba, dijodohkan dengan Bagus Sukra, anak Ki Gede Banyureka, Demang Toyareka. Sebab masih ABG, Rara dan Bagus masih tinggal dengan orang tua masing-masing. Saat sudah cukup umur, mereka kemudian dipersatukan. Namun, apa mau dikata, rumah tangga kedua pasangan belia itu tiada kecocokan. Ada gium, witing tresno, jalaran soko kulino. Tak berlaku bagi mereka. Sudah dikulino-kulinokan, tetap saja tak tumbuh tresno. Mereka bertolak belakang. Rara rupanya masih terlalu hijau untuk menyadari apa itu cinta. Sementara Bagus jatuh dalam kubangan cinta. Sebab tak cinta, Rara tidak bersedia melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Ia malah meminta untuk diceraikan. Bagus pun kemudian terpaksa memenuhi keinginan istrinya dan pulang ke rumah orang tuanya di Toyareka. Perkawinan mereka berakhir. Rara menjadi janda, namun bukan janda biasa. Rara adalah janda spesial yang disebut dengan Randa Kabla, yaitu janda yang masih perawan. Sebagai seorang ayah, kepulangan putranya yang hatinya remuk redam setelah dipaksa perkawinannya berakhir tentu saja membuat hati Ki Gede Banyureka masgul. Apapun alasannya, harga diri sang Demang merasa terinjak-injak. Bagus juga sakit hati bukan kepalang. Cintanya sudah berubah menjadi benci, ditingkahi dendam. Namun mereka tak berani macam-macam, apalagi sampai mengajukan protes. Sebab Adipati Warga Utama adalah orang paling berkuasa di Kadipaten Wirasaba. Sang Demang dan putranya pun hanya bisa memendam rasa dendam yang bersarang di hati mereka. Tahun berganti. Suatu saat ada pengumuman permintaan upeti dari Sultan Pajang kepada kadipaten-kadipaten bawahannya sebagai tanda kesetiaan. Tak tanggung-tanggung, upeti yang diminta sang sultan adalah seorang gadis suci yang akan dipersunting menjadi selirnya. Sebagai informasi, Kadipaten Wirasaba diperkirakan berdiri pada abad ke-15, era kemunduran Majapahit dan lahirnya Kesultanan Demak Bintoro. Saat Demak runtuh dan beralih ke Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Jaka Tingkir alias Sultan Hadiwijaya, Kadipaten Wirasaba ikut menjadi wilayah bawahannya. Singkat cerita, Adipati Warga Utama memutuskan untuk mempersembahkan Rara Sukartiah
kepada Baginda Sultan sebagai upeti. Ia berangkat pada hari Sabtu Pahing mengantar anaknya sendiri ke Pisowanan Agung di Pajang. Adipati warga utama dengan bangga mengatakan kepada Sultan bahwa putrinya itu masih dalam keadaan suci. Rara pun tak keberatan menjadi selir sang Sultan yang terkenal gagah dan sakti mandraguna. Peristiwa itu rupanya tak luput dari radar Ki Gede Banyureka. Ia merasa itu kesempatan baik untuk menuntut balas ke bekas besannya itu. Maka Ki Gede Banyureka dan Bagus Supra menyusul ke Pajang dan menghadap ke Sultan sesaat setelah Adipati warga utama undur diri. Keduanya mengatakan bahwa Rara Soekartiah yang baru saja dihaturkan itu adalah bekas istri Bagus Supra, yang tentu saja statusnya janda, bukannya perawan suci. Sang Sultan murka luar biasa mendengar laporan itu. Ia merasa ditipu dan dihina oleh Adipati warga utama. Tanpa pikir panjang dan tanpa klarifikasi, ia langsung memerintahkan gandek atau prajurit pengawal Sultan agar memburu dan membunuh Adipati yang dianggapnya sudah sembrono itu. Ki Banyureka dan anaknya mohon diri setelah melihat hasutannya berhasil. Dendam mereka terbayar lunas. Setelah mereka berdua undur diri, Sultan baru terpikir untuk klarifikasi. Maka dipanggillah Rara Soekartiah untuk dimintai keterangan. Putri Adipati Wirasaba Nanjelita itu menjelaskan dan mengakui bahwa dirinya memang pernah menjadi istri Bagus Supra. Namun dirinya masih suci karena belum pernah melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Sang Sultan terhenyak. Ia menyadari bahwa keputusan sungguh keliru dan diambil dengan sangat gerusa-gerusu. Segera diperintahkan lagi seorang gandek agar menyusul dan membatalkan hukuman mati yang sudah dititahkan. Sementara itu, sesudah sowan ke Sultan, Adipati Wirasaba mampir ke kediaman Lurah Bener, sahabat lamanya, untuk beristirahat. Ki Lurah Bener yang memiliki rumah tusuk sate menjamu sang Adipati dengan hidangan nasi dan lauk pindang, daging angsa. Saat asik bersantap, tibalah gandek utusan Sultan Pajang yang dititahkan untuk membunuhnya. Prajurit Pajang itu langsung bersiap dengan tombak terhunus. Sepeminuman teh, saat gandek dan Adipati berdebat, datanglah prajurit kedua yang tampak tergesa sembari berteriak-teriak di atas kuda. Tatkala prajurit pertama yang siap membunuh menoleh ke arah kedatangan suara itu, terlihat rekannya melambaikan tangan. Isyarat itu ditangkapnya sebagai tanda untuk segera mengeksekusi. Maka dibenamkanlah tombak ke dada sang Adipati. Adipati Wirasaba tersungkur berlumuran darah. Sesaat sebelum menemui ajalnya, ia konon sempat memberi pesan kepada orang-orang Wirasaba dan anak turunannya. Pesan Adipati Wirasaba adalah: pertama, jangan bepergian di hari Sabtu Pahing, hari di saat ia berangkat ke Pajang mengantar anaknya. Kedua, jangan makan pindang banyak.
yaitu daging angsa yang dimasak dengan buah pucung atau kluwak, seperti hidangan kilurah bener di hari kemalangannya. Ketiga, jangan menempati rumah tusuk sate atau balai malang, yaitu rumahnya terdiri atas rumah induk dan balai yang tidak searah dengan rumah induk, yang disebut balai malang atau melintang, seperti tempat kejadian perkara. Keempat, jangan menaiki kuda berwarna bulu dawuk bang atau warna merah campur abu-abu, seperti tunggangannya saat hari naas itu, yang konon kudanya ditambatkan di pohon sawo di sisi rumah balai malang, yang saat sebelum kejadian terlihat meronta-ronta seakan sudah tahu firasat buruk. Kelima, Adipati juga berpesan agar orang-orang Wirasaba tidak menikah dengan orang Toyareka keturunan Ki Gede Banyureka yang telah memfitnahnya. Kejadian tersebut konon dikisahkan terjadi di Desa Bener dan sekarang ikut Kabupaten Purworejo. Para gandek yang kebingungan dan salah paham itu kembali ke Pajang untuk melaporkan peristiwa yang terjadi, karena saat temannya melambaikan tangan dikira itu isyarat untuk mengeksekusi sang Adipati Wirasaba, tapi itu adalah isyarat titah sang Sultan untuk membatalkan eksekusi kepada Adipati Wirasaba. Sultan Pajang kemudian merasa bersalah dan hendak meminta maaf. Maka ia memanggil anak keturunan Adipati Warga Utama. Namun tidak ada yang berani menghadap ke Pajang lantaran takut mengalami nasib serupa dengan ayah handanya. Keturunan Adipati Warga Utama ada 5. Pertama, Raden Ayu Kartimah dinikahi Jaka Kaiman. Kedua, Ngabehi Warga Wijaya. Ketiga, Ngabehi Wira Kusuma. Keempat, Ngabehi Wira Yuda. Dan kelima, si bungsu Rara Sukartiah yang dipersembahkan menjadi selir sang sultan. Akhirnya Jaka Kaiman bersama Raden Ayu Kartimah memberanikan diri mewakili saudara-saudaranya menghadap sang sultan. Ternyata bukan teguran atau hukuman yang ditakutkan seperti pemikiran saudara-saudaranya, namun penobatan penggantian kekuasaan. Sebab Jaka Kaiman yang berani datang, ia kemudian yang justru diberi kepercayaan oleh Sultan Hadiwijaya untuk menggantikan ayah mertuanya menjadi Adipati Wirasaba dengan gelar Adipati Warga Utama II. Jaka Kaiman tadinya merupakan abdi dalem yang kemudian diangkat menantu oleh Adipati Warga Utama. Setelah tahu bahwa ia bukanlah abdi dalem biasa, tetapi masih keturunan Raden Haryo Baribin, cucu Prabu Brawijaya dari Majapahit. Namun Jaka Kaiman tahu diri dan tidak mau rakus menguasai Kadipaten Wirasaba. Ia sadar hanyalah anak menantu dan sudah diberi kemuliaan di Wirasaba. Oleh karena itu ia tak enak hati, sehingga kemudian meminta izin kepada sang sultan untuk berbagi kekuasaan dengan semua saudaranya. Maka pada tanggal 22 Februari tahun 1571 Masehi, Raden Jaka Kaiman
membagi Kadipaten Wirasaba menjadi 4 wilayah. Wilayah Wirasaba diberikan kepada Ngabehi Warga Wijaya yang tetap menjadi Kadipaten Wirasaba dan kemudian hari menjadi Purbalingga. Wilayah Merden atau Pamerden diberikan kepada Ngabehi Wirakusuma. Wilayah Banjar Petambakan diberikan kepada Ngabehi Wirayuda yang berkembang menjadi Kadipaten Banjarnegara. Dan Jaka Kaiman sendiri menguasai wilayah Kejawar di Banyumas dengan membuka hutan Mangli yang kemudian hari menjadi Kadipaten Banyumas. Akhirnya Wirasaba pun terbagi menjadi 4 kadipaten yang kini semuanya berada di wilayah eks-Karisidenan Banyumas. Raden Jaka Kaiman pun dikenal dengan sebutan Adipati Merapat karena ia marapapat, alias membagi Kadipaten Wirasaba menjadi 4 wilayah. Jadi bisa dibilang Wirasaba itulah cikal bakal Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga. Kini Wirasaba menjadi sebuah desa yang ada di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Desa itu mencuat karena saat ini sudah dibangun sebuah Bandara Jenderal Besar Sudirman yang akan menjadi pintu gerbang bagi kabupaten di wilayah eks-Karisidenan Banyumas. Sepertinya sejarah kembali berulang ke akarnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah atau kurang lengkap, mohon untuk dikoreksi. Dan jika berkenan, silakan dilengkapi informasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Rahayu. Sumber Sejarawan Bapak Gunanto Eko Saputro.